Sihir itu insya Allah nggak bisa masuk, insya Allah. Jadi nggak perlu takut dengan ngamalin ini, ngamalin itu, enggak, biasa aja. Karena iman kita ada pada hati kita, jadi bukan jumlah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya ada sedikit masalah nih. Oh, bukan masalah nih. Saya punya teman. Teman saya tuh takut banget sama sihir, Pak Ustadz. Jadi ada apa-apa itu takut, ntar kesihir nih. Maksudnya sihir itu disantet gitu? Ya santet gitu kira-kira ya. Karena dia pernah melihat omnya itu, Pak Ustadz, omnya teman saya itu meninggal, perutnya membesar gitu. Kata orang, wah itu karena sihir tuh, ada barang di perutnya. Jadi takut banget ini teman ini. Sebenarnya memang bisa begitu nggak Pak Ustadz? Orang meninggal perut besar karena kena sihir gitu. Sehingga menyebabkan teman saya ketakutan. Saya juga nggak ngerti kenapa sampai seperti itu ya. Padahal teman-teman yang lain yang dengar cerita biasa-biasa aja tuh. Mungkin karena nggak mengalami ya Pak Ustadz. Apa emang bisa seperti itu Pak Ustadz? Meninggal karena sihir, terus ada orang yang takut banget itu kena sihir akhirnya gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang sebenarnya kalau kita orang Islam ya belajar bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu harus paham bahwa takut itu hanya kepada Allah. Nah, itu nomor satu, jelas itu. Kemudian ya memang ada orang-orang tertentu atau banyak orang Islam yang masih takut dengan sihir, ya normal aja karena dia tidak tahu ilmunya. Oh, karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuannya aja. Nah, bagi yang sudah tahu, ya jangan terus nantang-nantang sihir saya ya nggak boleh seperti itu. Tapi emang ada ya Pak Ustadz ya? Ada orang seperti itu ada, tapi kita tidak boleh seperti itu. Itu adalah cikal bakal sombong istilahnya. Saya pernah dengar seseorang ya begitulah ya, seorang pendakwah ya, tapi nggak boleh kita seperti itu. Nah, kalau seorang itu takut dengan sihir itu masih manusiawi, cuma takutnya bagaimana dia cara takut. Nah, kalau momennya dia pernah lihat omnya itu meninggal karena perutnya membesar dan sebagainya, kemudian dia ya ngikutin dari orang-orang dekatnya bahwa dia kena sihir seperti itu, yang terngiang adalah kena sihirnya. Padahal kalau momennya diberi ilmu, salah satunya adalah sihir itu insya Allah tidak bisa membunuh manusia, insya Allah tidak bisa. Selama ini yang saya ketahui ya, saya nangani banyak kasus orang kena sihir itu tidak bisa. Jadi momennya kena sihir sampai 20 tahun, 30 tahun, itu kalau jinnya itu nyurupin orangnya itu, tanyain ngapain kamu di situ, disuruh orang, suruh ngapain, bunuh gitu aja. Lah bisa mati enggak ya, jinnya sendiri tahu ya. Enggak. Nah, orang ini sholat terus gitu loh. Tapi ya namanya jin kan sama seperti manusia. Kamu salah enggak? Salah. Kenapa salah? Oh, karena dia gitu ya. Sebenarnya jin sama manusia itu mirip-mirip aja. Ya, cuma jin itu memang tidak bisa membunuh manusia secara harfiah, itu nggak bisa. Kalau ada seseorang meninggal, kalau umpamanya dia kondisinya kena santet, itu bukan santetnya yang menjadikan dia meninggal, karena memang Allah sudah mengizinkan waktunya dia meninggal itu ya pas aja waktu dia terkena
sihir. Mutlak karena Allah mengizinkan. Ya, mutlak karena Allah mengizinkan. Jadi itu satu, itu harus dipegang. Kemudian bagaimana kalau umpamanya kalau omnya itu perutnya membesar, oh itu bukan sihir. Sihir itu cara membesarnya nggak seperti, saya tidak tahu persis ya, tapi begini maksud saya. Kalau perutnya membesar kemudian nggak mengecil-mengecil dan keras, dan itu berbulan-bulan, itu biasanya bukan sihir. Kemudian dengan ciri badannya mengurus, nah ini bukan sihir. Penyakit. Itu penyakit. Ya. Salah satunya adalah kanker hati atau sirosis. Nah, yang membesar di perutnya itu insya Allah namanya asites. Jadi, dan itu berbulan-bulan mengeras seperti itu bukan sihir. Nah, kalau sihir gimana? Kalau sihir itu lucu, dia mengeras, nanti mengecil lagi. Gitu. Dia mengeras, benar mengeras, nanti beberapa menit atau 1 jam, setengah jam, nanti mengecil. Seolah-olah hidup gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, itu baru, itu sihir. Jadi sihir nggak bisa mengeras terus, nggak bisa. Kenapa Pak Ustadz itu? Capek, jadinya capek. Jadinya capek. Benar. Sama pertanyaannya, kalau kamu nge-gym, kamu mau nge-gym setiap hari di situ bisa? Enggak. Nah, nggak bisa. Tanya, kenapa nggak bisa? Capek. Ya. Seperti itu. Capek jadinya. Ya. Jadi seperti itu. Ustaz, ada temen nih Ustaz, tapi sumber ceritanya bukan dari teman saya yang mengalami ini, tapi dari orang terdekat nih Ustaz. Karena orang yang disantet itu, yang pernah dengar itu, penderitaan penyakitnya sangat menderita. Kemudian dicek di dokter nggak ada penyakitnya. Jadi akhirnya dia ini salah seorang pimpinan juga Ustaz, takut disantet karena jabatan mungkin ya, takut jatuh dan lain-lain. Dia akhirnya tidurnya di lantai Ustaz, nggak di kasur. Apa itu bisa menangkal santet Ustaz? Itu kan cerita ya. Saya yang nangani sihir. Memang beberapa orang itu dia sudah tidur di lantai, ya masih aja kena santet. Benar. Itu kan cerita. Jadi ya kalau cerita ya namanya juga cerita ya. Benar. Kan dia nggak ngalami. Oh kalau pingin nggak kena santet tidur di lantai. Gitu. Itu logikanya gimana tuh? Lah, apanya cerita? Kalau itu hanya cerita kok mana tanya logika. Ntar dulu, itu lantainya ada spring bednya nggak? Sama. Nggak di spring bed, di ubin, yang penting di tanah gitu. Barangkali menurut saya barangkali ya, tidur di lantai itu mikirnya jin itu kan nggak pernah nganu tanah ya. Oh, nggak pernah mijak tanah? Nggak pernah mijak tanah. Jadi kalau orangnya di lantai, itu jinnya mau nyerang itu nggak bisa karena nggak bisa nyentuh tanah. Itu menurut logika saya. Tapi jin nggak seperti itu, dia juga bisa masuk ke tanah, dia bisa injak tanah juga bisa. Dia mau ngambang bisa, mau terbang bisa, kepala noleh ke belakang tanpa balik bisa. Terserah jinnya aja. Pernah nonton TV, lihat kakinya nempel nggak ke tanah? Benar. Karena ada jin yang di dalam tanah juga kan. Ya, Masa nggak nyentuh tanah dia? Nah, kalau yang di dalam tanah nggak bisa nyentuh udara gitu. Nggak begitu. Itu hanya anggapan aja. Jadi dia belum pernah memahami. Jadi itu hanya cerita aja. Tapi kalau boleh nggak tidur di tanah? Oh, boleh aja silahkan. Gitu ya. Tidur di halaman juga boleh. Camping itu. Apalagi kalau pulangnya pagi ya. Dikunciin itu Tidur di halaman ya. Tapi Pak Ustadz, kira-kira yang menyebabkan seseorang punya ketakutan yang berlebihan itu apa? Ada hubungan dengan ahlaknya juga Pak Ustadz? Iya, kalau itu kan psikologis ya. Oh, psikologis ya. Jadi kalau memang dia takutnya berlebihan ya begitu itu, seperti itu. Nah, cuma bagi sedulur beriman begini nih, bagaimana caranya nangkal sihir? Sebenarnya nangkal sihir itu bukan persoalan baca ini baca itu, bukan. Oh, nggak bisa. Sebenarnya persoalannya adalah iman seseorang itu sendiri. Jadi bagaimana dia itu beriman kepada Allah Ta'ala, mengagungkan Allah, namanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu harus benar-benar dipraktekkan. Jadi kemudian jangan marah ya dipraktekkan, jangan suudzon dipraktekkan, jangan gibah dipraktekkan.
Kemudian sebagai imam ngasih tahu nasihat istri sama anak, praktekkan seperti itu. Dan kalau momennya yang rata-rata itu baca Quran itu niatnya cuma satu, lillahi ta'ala, cukup. Jadi jangan baca Quran untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk duniawi. Nah, itu mengurangi sebenarnya. Jadi kita gunakan aja sesuatu kehidupan di dunia ini satu ayat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini benar-benar harus kita praktekkan. Sholat kita ya karena Allah, jangan sholat kita ingin sukses lah, kan ingin sukses. Kemudian ibadah yang lain juga karena Allah. Puasa karena Allah. Puasa biar bisa nyondro, biar bisa nonton, biar bisa ngobrol dengan jin, bisa ini dengan. Lah itu kan puasa apaan? Enggak ada tuntunan puasa untuk seperti itu. Puasa biar bisa untuk melet si anu si itu kan. Puasa biar apa? Biar usahanya itu maju dan sebagainya. Walaupun dia puasa Senin Kemis, tapi dia ingin puasa Senin Kemis itu agar usahanya maju. Lah kan nggak ada lillahi ta'alanya. Karena Allahnya nggak ada. Untuk mencari ridha Allah nggak ada sama sekali. Nah itu istilahnya akhiratnya ditukar dengan dunia itu yang seperti itu. Jadi jangan yang seperti itu. Hidup, mati itu karena Allah. Jadi hidupnya kita itu yang benar-benar untuk Allah. Jadi kita bicara, ya gimana caranya bicara kita itu akhirat, ya bicara yang manfaat. Bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana cara kita berpikir untuk akhirat, berpikir yang baik. Bagaimana kita mendengarkan sesuatu itu menjadi amal soleh kita ya. Kalau memang itu menjadi ilmu agama atau dari siapapun, dengerin baik-baik, jangan ada penolakan, kan begitu. Karena belum tentu gurunya yang satu itu menguasai semua masalah ilmu. Kan gitu. Bisa saja gurunya satu itu menguasai masalah memang ilmu, tetapi ilmu hanya pengetahuan tentang agama. Aplikasi ya belum tentu dia bisa sanggup semuanya menceritakan. Nah, itu kan beda guru. Jadi harus mau belajar seperti itu. Dan tekankan dalam kehidupan kita karena Allah. Karena Allah gimana kamu menyatu punya istri, gimana kamu itu mensikapi dengan istrimu itu karena Allah. Nah, ini kan harus dirubah. Yaitu kalau istri salah ditegur dengan baik. Atau nggak usah ditegur, dilus-lus tapi dikasih tahu. Anak salah ditegur dengan baik. Ditegur berarti ini memberi nasihat yang baik. Kan seperti itu. Semuanya seperti itu. Jadi hidup kita itu benar-benar karena Allah itu ya seperti itu. Seperti itu. Sehingga sampai ke arah kematian kita. Jadi ke arah kematian kita itu kita fokuskan bahwa semua kehidupan kita jalani karena Allah Ta'ala. Nah, baru itu lillahi ta'ala itu di situ. Nah, kalau sudah itu kita kerjakan terus-menerus, baca Quran, ya satu lillahi ta'ala. Ya, kemudian dengan ketemu dengan teman, bagaimana kalau memang teman ini dilihat, ini kok sudah puluhan tahun nggak ketemu ngomongnya kok ngawur aja ya, sudah tinggalin nggak apa-apa. Jadi, iman itulah yang nanti akan menjadikan kita itu terikat dengan Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya para jin yang dari sihir atau jin yang sudah afiliasi dengan setan atau dengan iblis semuanya, itu tahu kok yang mau diserang itu orang baik, orang yang imannya kuat, itu tahu mereka. Mereka tahu, sehingga pada saat dia tahu itu dukunnya itu yang nyerang yang pot-potan, ya nggak bisa memang imannya terjaga oleh Allah Ta'ala. Bukan karena malaikat yang menjaga, bukan, karena memang jin itu nggak bisa masuk melalui salah satu iman itu kuat. Tapi kalau dia sekali dia bermain syirik dan dia nggak pernah mohon ampun tentang syiriknya pada Allah Ta'ala, masuk sihir itu. Dan sihir itu masuk juga atas izin Allah ya Pak? Pasti. Jadi jangan salahkan sihir, karena sihir itu bisa masuk atas izin Allah. Kan seperti itu. Iya. Jadi semua itu terjadi atas izin Allah. Jadi jangan kita berpikir kalau sihir terus, wah ini iblis, ini setan, ini mbahnya setan, kan gitu ya. Iya. Nggak perlu lah seperti itu ya, cuma dianalisa aja biasa. Kemudian doa juga mohon yang kepada Allah Ta'ala. Nah,
agar kita itu senantiasa lurus, kerjakan mulai saat ini. Sholat karena Allah, baca Quran karena Allah. Kemudian pada saat kita itu mengerjakan aktivitas kehidupan sehari-hari itu ada Allah. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa setiap harinya itu selalu ingat pada Allah Ta'ala, walaupun itu dalam perbuatan yang orang lain itu melihat tidak bukan biasa saja gitu, tidak berat lah istilahnya ya. Tetapi kalau itu kita lakukan setiap hari, itu jadi berat itu. Sesuatu yang dikerjakan, amal-amal kecil tapi dikerjakan terus-menerus istiqomah, itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi terus-menerus istiqomah, terus-menerus dilakukan. Jadi daripada amal besar tapi jarang-jarang gitu ya. Tapi yang disukai gimana? Ya yang amal besar tapi dilakukan terus-menerus. Kan gitu ya. Nah, insya Allah dengan iman yang kuat kepada Allah Ta'ala ini otomatis sudah sihir itu insya Allah nggak bisa masuk, insya Allah. Jadi nggak perlu takut dengan ngamalin ini ngamalin itu, enggak, biasa aja. Karena iman kita ada pada hati kita, jadi bukan jumlah bacaannya, bukan. Kalau momennya kita nganggur istighfar boleh, tapi istighfar memang betul-betul mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan istighfarnya tujuannya apa? Biar kaya loh, kan lucu jadinya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan dan yang harus dilakukan oleh teman kamu. Secara psikologis dia memang ketakutannya sangat berlebih. Ya dinasihatin aja yang baik, kemudian ya dia harus belajar untuk mengenal Allah lebih bagus lagi sehingga nanti dia tidak takut dengan sihir tapi hanya takut kepada Allah Ta'ala. Memang ada sih kadang sering sekali yang saya temuin itu dari saudara-saudara kita Islam sama saking dia tidak takut dengan sihir, nah dia merasa dekat dengan Allah. Nah itu merasa. Iya benar. Kan kelihatan ketahuan ya kalau ngomong itu kan kalimat yang dipakai itu ketahuan. Kalau kalimat sombong itu kan ketahuan ya. Ya sudah nggak apa-apa kalau dia merasa. Itu banyak yang kasus-kasus seperti itu. Jadi kita tidak perlu seperti itu. Ustadz, kalau orang tekun ibadahnya dan lain-lain karena takut disantet, salah juga niatnya Ustadz ya? Iya, nggak bisa. harusnya nggak seperti itu. Tapi memang ada, jadi secara psikologis ada. Dia ibadahnya tekun tapi takut disantet itu memang ada seperti itu, Ji. Tapi saya nggak tahu persis ya, tapi ada. Karena kan kadang itu orang juga berpikir begini, Ji. Yang tadi ya Ji ceritain itu sama seperti orang begini. Saya itu kerja tapi korupsi ya halal aja menurut dia. Karena dia merasa dia sudah sholat, jadi dia sudah mengerjakan akhirat. Iya benar. Padahal pada saat dia kerja, dia sudah mengerjakan, dia merasa kerja itu juga akhirat, tapi korupsi. Nah, di titik itulah dia tidak paham bahwa pekerjaan yang dilakukan dan menjadi amal akhirat itu pekerjaan karena Allah, dijaga semuanya. Jadi tidak korupsi, tidak zalim dalam pekerjaan, seperti itu. Nah, kalau dia korupsi, ya otomatis pekerjaan dia itu nggak ada akhiratnya sama sekali. Jadi kita harus belajar, iman kita kuat, nggak perlu takut dengan sihir. Ya takut dikit-dikit aja lah. Tapi intinya takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Takut kalau iman kita rusak, takut kalau kita tidak takwa, takut kalau kita tidak bisa sholat seperti itu, takut kalau kita tidak bisa puasa di bulan Ramadan, takut tidak bisa mengerjakan syariat agama kita dengan benar dan baik. Itu yang kita takuti itu. Bukan jin, setan yang kita takuti. Kalau ditanyain, Ustaz takut dengan mereka? Ya, kalau saya tanyain ya, kalau dibilang takut enggak sih, tapi berani nggak sama mereka? Ya biasa aja. Ya biasa aja. Nggak ada masalah kok bilang berani kan gitu ya. Benar. Siapa tahu nanti ada jin, rajanya jin yang datang ke saya kan ya lihat-lihat saya kan gitu ya. Lihat dulu maksudnya. Jadi intinya belajar takut hanya kepada Allah dan nggak perlu takut yang berlebihan dengan sihir. Kalau kita itu sujud atau beribadah kepada Allah Ta'ala itu insya Allah benar, insya Allah Allah akan melindungi kita. Dengan doa yang ringan pun sihir itu bisa
wes, bablas sirik. Asal iman kuat. Asal imannya kuat. Yang namanya doa itu kan ya senjatanya orang beriman. Yang jelas mau bahasa apa, selama doa itu baik, tidak syirik, tidak ada unsur musyrik, ya insya Allah itu kalau imannya bagus, insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi belajar untuk tidak takut dengan sihir semata-mata karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Patung, ini sebelum ditutup nih, ada viewer kita nih, subscribe kita nih, kemarin ngasih oleh-oleh Oh ya? dari Batam. Apa itu? Namanya siapa? Zikri, Ustaz. Zikri. Oh, Zikri. Dia sering nonton kita, setelah acara kita sering minum kopi. Dikasihlah kopi dari Batam. Saya kasih Ustaz nih dari apa namanya subscriber gitu, Zikri dari Batam. Ya, terima kasih lah Mas Zikri. Ya. Mudah-mudahan senantiasa dilancarkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.